untuk airline kami, kita sedang penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia. Selanjutnya, kami juga melakukan optimasi proses bisnis di seluruh lini, sehingga setiap aktivitas dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Dan yang tak kalah penting, semua langkah tersebut dilakukan untuk menjaga reputasi perusahaan dan memperkuat kepercayaan stakeholder melalui advokasi kebijakan yang kuat serta komunikasi yang efektif. Kami juga akan berfokus, Pertamina akan lebih fokus kepada core business Pertamina pada bidang oil and gas dan renewable energy. Dengan demikian, untuk beberapa usaha kami akan spin-off dan tentunya mungkin akan di bawah koordinasi dari Danantara akan kita gabungkan clustering dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Sebagai contoh, untuk airline kami, kita sedang penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia. Begitu juga untuk sektor insurance, sektor pelayanan kesehatan, hospitality, patra jasa tentunya akan mengikuti roadmap yang sudah dipersiapkan oleh Danantara. Pimpinan dan anggota Komisi 6 yang kami hormati, sebelum masuk ke detail pembahasan, izinkan saya menyampaikan kembali peran strategis Pertamina yang memegang mandat sebagai BUMN Energi. Selaras dengan asta cita pemerintah, Pertamina menerapkan dual growth strategy melalui maksimalisasi bisnis existing dengan fokus pada optimasi hulu, fleksibilitas kilang, transformasi bisnis retail, serta ekspansi infrastruktur dan layanan, sekaligus pengembangan bisnis rendah emisi, dengan pengembangan biofuel, hilirisasi produk kimia, peningkatan kapasitas geothermal dan teknologi rendah karbon. Hasilnya hingga bulan Juli tahun 2025, Pertamina telah mencatat pendapatan sebesar 672 triliun rupiah, di mana total volume produksi migas mencapai lebih dari 1 juta barel oil equivalent per day. 1 juta barel setara minyak per hari, dan tingkat yield valuable kilang mencapai 84%. Selain itu, kita menunjukkan komitmen terhadap target net zero emission tahun 2060 atau lebih cepat, di mana pada tanggal 20 Agustus 2025 kemarin, Pertamina telah memproduksi sustainable aviation fuel yang digunakan pada commercial flight Pelita Air Service dengan rute Jakarta-Bali, di mana hasil produk ini adalah co-processing di kilang Pertamina dengan kerosin dan juga menggunakan used cooking oil atau minyak jelantah dengan volume sebesar 2-3%. Pertamina Sustainable Aviation Fuel merupakan bahan bakar pesawat yang berkelanjutan yang tentunya ekosistem bisnis UCO-SAF ini bukan hanya mendukung swasembada energi nasional, namun juga mampu mendorong perekonomian mikro dan ekonomi sirkuler. Para pimpinan dan anggota Komisi 6 yang kami hormati, Pertamina menjaga kinerja keuangan tetap positif hingga bulan Juli 2025, meskipun menghadapi penurunan parameter yang signifikan pada harga minyak mentah, diesel atau solar, dan kurs dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan periode 2024. Pencapaian utama year to date Juli 2025 meliputi net profit after tax sebesar 1,597 miliar dolar Amerika Serikat dengan EBITDA 6,273 miliar dolar Amerika Serikat dan revenue 40.996 revenue 40 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, kredit rating dapat dipertahankan pada level investment grade
setara dengan kredit rating pemerintah Indonesia. Dari sisi operasional, Pertamina mencatat beberapa capaian di antaranya temuan cadangan migas baru sebesar 724 juta barel oil equivalent di wilayah kerja Rokan. Yang kedua adalah produksi sustainable aviation fuel pertama di Asia Tenggara dengan kapasitas 9.000 barel per hari. Berikutnya adalah proyek revitalisasi tangki Arun dengan kapasitas 127.200 meter kubik yang ditargetkan selesai pada 2025. Keempat, pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi Lumut Balai dengan kapasitas 800 gigawatt hour, serta meluncurkan Pertamax Green 95 di 160 outlet dengan volume penjualan 4,83 ribu kiloliter sampai dengan bulan Juli 2025. Dan tentunya target untuk penyelesaian RDMP Balikpapan kami usahakan akan mulai start pada 10 November 2025 dan diharapkan pada tanggal 17 November 2025 sudah beroperasi dengan kapasitas yang minimal. Para pimpinan dan anggota Komisi 6 yang kami hormati, Pertamina secara konsisten memberikan kontribusi pada penerimaan negara dengan total di atas 300 triliun rupiah per tahun dalam bentuk pajak, dividen, dan PNBP. Hingga Juli 2025, kontribusi tersebut telah mencapai 225,6 triliun rupiah, menjadikan Pertamina sebagai penyumbang dividen terbesar untuk Danantara, sekaligus BUMN kontributor pajak terbesar. Selain itu, kami juga terus mendorong program pemerintah, antara lain melalui pengadaan BBM satu harga di 573 titik, dengan total volume penyaluran sebesar 2,6 juta kiloliter, penyaluran produk PSO berupa solar, minyak tanah, pertalite, dan LPG 3 kg, serta program lain seperti diskon aftur sebesar 10% pada periode hari raya, FAME non-PSO untuk dukungan kebijakan B40 dan pemberian harga gas bumi tertentu bagi industri pupuk serta sektor strategis. Dengan kontribusi ini, Pertamina tidak hanya menjaga ketahanan energi, tetapi juga memperkuat peranannya dalam perekonomian nasional. Selanjutnya terkait dengan roadmap dan tantangan ke depan, Pertamina akan disampaikan oleh Wakil Direktur Utama Pak Oki Murasa, dipersilakan.